Kabar duka dari salah seorang WNIO asal Indonesia. Tepatnya di kota mana saya nggak mau nyebutin. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas kepergian almarhum Mas F. Di sini saya cuman pengen ngomong, diambil pembelajarannya baik dari keluarga ataupun pihak perwakilan Indonesia di Taipei untuk lebih sigap, untuk lebih cekatan lagi dalam masalah pengurusan bagi WNIO yang dalam keadaan sakit, apalagi yang sakit parah. Sebagaimana yang kita tahu, pengurusan bagi WNI, baik itu resmi ataupun overstay, kepulangan mereka yang dalam kondisi sakit harus dilampirin surat izin penerbangan dari pihak rumah sakit. Pertanyaan saya di sini, saya tidak tahu siapa yang mengurusin kepulangan Mas F. Terpisahkan dari keinginan keluarganya. Semestinya bagian pengurus ini harus membawa yang bersangkutan, almarhum yang bersangkutan, untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan penerbangan. Karena bagaimanapun surat penerbangan itu akan ada jikalau sudah melakukan pengecekan. Di sini gue pengen marah rasanya, tapi pembelajaran aja lah ya, pembelajaran aja bagi kedepannya, bagi semua yang membantu pengurusan kepulangan, lebih berhati-hati lagi dan lebih mengikuti prosedur. Dimana nggak bisa kalau keluarga misalnya bilang dipulangin aja, itu langsung dipulangin saja dengan keputusan begitu. Sebagaimana contoh, saya pernah menanganin juga 2 orang WNIO dalam keadaan hampir sama. Ya mungkin dari yang gue lihat itu gejala-gejala, kalau tidak getah bening berarti abses. Dan saya anggap penyakit ini cukup berbahaya dan harus ditangani sesegera mungkin. Kedua WNIO yang dulu saya urus juga sama. Saya sempat bertengkar dengan pihak keluarga, karena pihak keluarga juga pengennya mereka pulang aja. Namun karena memang prosedur yang di sana itu diharuskan untuk pengecekan dulu, harus ada surat terbang dulu, mau nggak mau saya melakukan hal itu. Dan akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit, penyakit ini dianggap sangat serius. Dan sebenarnya penyakit ini tidak perlu kalian pusingin masalah pembiayaan dulu. Begitu masuk, dokter sudah langsung memvonis harus melakukan operasi sesegera mungkin. Karena di Taiwan ini, kalau penyakit berbahaya seperti ini, ya tidak bakal ditanyain masalah uang. Ini yang perlu diketahui oleh pihak keluarga. Ya mungkin pihak keluarga tidak mengetahui hal ini, makanya mereka mungkin ada unek-unek, kita ini keluarga kurang mampu, jadi bagaimana. Dan bagi pengurus ini, diambil pelajaran ini saya ajarkan ya. Penyakit yang berbahaya yang sekiranya bisa menimbulkan yang begitu, alangkah lebih baiknya ya, kamu bawa pemeriksaan dulu, baru buka surat penerbangan. Habis hasil pemeriksaan ini baru diputuskan apakah diobati atau tidak, apakah layak terbang atau tidak. Paham ya?
nggak peduli dari pihak keluarga mau ngomong gimana, ini adalah prosedur yang harus kamu jalankan. Kalau memang kamu itu mau membantu orang. Mungkin saya ngomong udah cukup saya ngerem ini ya. Setidaknya kamu tahu lah kalau saya ini marah lah. Ya. Masa hal seperti ini, masalah seperti ini tidak mengerti sih? Kalau tidak percaya ucapan saya ini, coba tanyakan kepada organisasi-organisasi di sana yang memang sering membantu pengurusan bagi mereka yang sakit. Apakah benar ucapan saya ini? Kalau masih kurang yakin lagi, coba tanyakan ke bagian KDEI, terkhususnya bagian PWNI. Apakah ucapan saya ini salah? Atau memang prosedurnya harus begitu? Ada nggak bagi mereka WNI dengan keadaan yang sakit begitu dipaksakan untuk naik pesawat? Sebagaimana kalau memang berkecimpung lama di dunia aktivis begitu, ya kan pasti tahu kalau naik pesawat itu tekanan udara di atas itu beda dengan yang di darat. Ini kalau kamu bilang tidak ngerti, ya saya anggap anak SD dan SMP yang pernah naik pesawat juga pasti tahu. Dia sudah pembekalan segitu besar, menyebabkan tenggorokannya itu kejepit. Makanya kemungkinan dia tidak bisa mengunyah atau mengkonsumsi makanan. Selain tenggorokannya itu, ya dia saluran pernapasan juga pasti terganggu karena bengkaknya itu. Semestinya kamu tahu kalau pernapasan aja udah susah, naik pesawat tekanannya itu rendah, maka otomatis dia akan lebih susah lagi untuk bernapas secara normal. Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Saya juga tidak mengerti kenapa ada PNI yang di sana penyakit seperti ini yang gawat, tetapi tidak ada penanganan atau pengarahan dari pihak KDEI Taipei. Kenapa tidak diarahkan ke orang pengurusan itu untuk melakukan prosedur yang seharusnya? Kenapa Bapak? Saya yakin Bapak nggak mungkin nggak tahu. Kalau Bapak nggak tahu berarti Bapak ngapain? Kalau Bapak tahu, kenapa tidak diarahkan pengurusnya untuk menjalani prosedur yang semestinya? Ini adalah kejadian yang saya anggap sangat fatal, apalagi terjadi di atas pesawat sebelum menyentuh darat. Menurut saya ini sangat fatal. Keteledoran yang sangat fatal. Nyawa jangan dimain-mainin. Kalau yang ngurus bisa ngurus ya silakan diurus. Kalau tidak bisa ngurus, tidak tahu prosedurnya, tidak usah diurus. Jangan dimainin nyawa orang. Jangan sudah terjadi cuman minta maaf, melempar ke sana sini. Kalau bagian pelemparan sana sini, anak kecil SD main bola juga bisa. Terus pertanggungjawabannya ini dilimpahkan kepada siapa? Pihak keluarga. Apakah pihak keluarga? Pertanyaan saya balik lagi. Apakah proses pemulangan ini sesuai prosedur? Ya, semoga live ini didengarkan oleh pihak perwakilan yang di sana. Ya, agar tidak terjadi kejadian yang sama lagi ke depannya. Kalau mendengarkan ada yang sakit parah, udah ada laporan, segera
Minimal kalau tidak bisa membantu pengurusannya, diarahkan orang yang mengurusnya itu agar tidak terjadi kesalahan yang sama dalam prosedural pemulangan ini. Oke, begitu aja dari saya. Untuk pihak keluarga, sekali lagi saya minta maaf sebelumnya kalau ada salah kata dari saya. Semoga diberikan ketabahan dan kelancaran rezeki ke depannya. Dan untuk pihak-pihak perwakilan di sana atau staf-staf yang menanganin, diambillah pelajaran kali ini agar lebih teliti, lebih mengikuti prosedur, agar tidak terjadi hal yang sama. Sekali lagi, ini nyawa bukan mainan. Kasihan juga orang-orang ditinggalkan yang semestinya masih bisa, jadinya udah tidak bisa. Ambil contoh dari 2 kasus yang dulu pernah saya tanganin, hampir serupa ya, yang di sininya bengkak itu. Alhamdulillah keduanya masih hidup di sana. Karena saya mengikuti prosedur, bukan saya pintar. Saya mengikuti prosedur, saya bawa ke rumah sakit, ternyata dokter bilang ini tidak bisa keluar dari rumah sakit, langsung operasi hari ini juga. Hiduplah mereka sampai sekarang. Penanganannya aja ini, prosedur penanganan yang salah menurut saya. Yang tadinya masih bisa, mungkin masih bisa hidup lebih panjang, alhasil jadi begini. Bukannya saya sok pintar, bisa diikutin live saya sebelumnya bagaimana saya menangin. Meskipun orang yang tidak setuju, keluarga tidak setuju, kalau dokter bilang ini harus penanganan, ya kita tanganin, gak peduli. Ya, selamat malam. Kalau misal sakit hati dengan saya, ya silahkan. Tapi saya berbicara seperti ini semua sesuai dengan pengalaman saya. Ya, dan saya rasa saya tidak ada mengucapkan hal yang salah dalam hal ini. Kalau nggak percaya, coba cek ada nggak surat penerbangannya itu, surat layak terbang dari pihak rumah sakit kepada pihak maskapai. Kalau misalnya ada, berarti dokternya yang harus bertanggung jawab. Ya, begitu aja dari saya, dan selamat malam.